Malam hari ini selamat datang di Dapur Podcast ya, yang diselenggarakan oleh Image Gen Art Image yang merupakan media sosial promosi dan sosialisasi. Pada malam hari ini kita bersama Bapak Wasito Sumawiono dalam tema menyerap menyerap kisah inspirasi dari seorang tokoh. Pada malam hari ini kita telah bersama seorang tokoh yang telah mendedikasikan dirinya dari banyak hal yang perjalanannya di daerah ini. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Warsito. Baik, dalam kisah podcast yang kita sampaikan pada malam hari ini, kita ingin menggali sejauh ini sepak terjang beliau mulai dari beliau masa kecil sampai beliau sekisahnya dalam perjalanan hidupnya sampai mungkin beliau memiliki cita-cita yang mungkin kita perlu dengar pada malam hari ini. Yang mungkin kita tahu bersama bahwa beliau ini merupakan seorang transmigran, beliau juga pemerhati pertanian, pemerhati budaya, pemerhati olahraga. Artinya banyak hal yang ingin kita dalami dari beliau. Beliau juga merupakan salah satu penggagas daerah otonomi baru yang sama-sama mungkin kita nantikan, yaitu daerah Kabupaten Bolihuto Raya yang insya Allah di tangan beliau yang juga merupakan cita-cita beliau bersama masyarakat yang ada di sini. Insya Allah cita-cita ini akan terwujud. Baik, pada malam hari ini yang pertama Pak Bapak, kami ingin mendengar kira-kira sekelumit kisah Bapak yang barangkali dari masa kecilnya seperti apa yang ingin kami ketahui. Ya, boleh dibilang ini transmigran ya di wilayah Gorontalo, kemudian bisa punya kiprah yang begitu luar biasa dan juga bisa menginspirasi kaum-kaum muda ke depan. Barangkali sekelumit kisah yang ingin kami dengar dari Bapak, mungkin bagaimana perjalanan menjadi seorang transmigran dan lain sebagainya. Ya, baik, Bung Arman. Jadi Ya. pertama saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. tentu apabila tadi disampaikan tentang kisah inspiratif ya, artinya Iya. tentang perjalanan saya. Jadi memang ya saya ini terlahir dan berproses sebagaimana anak-anak pada umumnya. Jadi Iya. tidak ada hal yang spesial di dalam perjalanan saya karena memang di sini saya terlahir di Iya. desa transmigrasi karena kebetulan orang tua saya adalah transmigran. Orang tuanya yang transmigran Ya, ke tapi sini. saya adalah anak yang sudah dilahirkan di sini. Iya, berarti Jadi saya sudah kelahiran dilahirkan. Gorontalo asli, tapi saya dilahirkan dari orang tua yang pada tahun 1962 itu oleh pemerintah dikirim lewat program transmigrasi, Iya. ditempatkan di salah satu tempat yang tempatnya di sini di Desa Sidodadi. Sidodadi. Di Desa Sidodadi ini dan saya mengalami proses semenjak kecil di sini layaknya anak-anak pada umumnya yang berkehidupan di desa. Iya. Ya di desa itu ya masa kecilnya terbiasa dengan bagaimana kita main di lumpur, Iya. main di sungai dengan teman-teman dan bahkan karena kami ini ya anak yang saya kategorikan ya orang pada umumnya. Iya. Saya tidak berani mengatakan bahwa anaknya orang miskin tapi anak pada orang umumnya. Iya. Jadi ya sebagai seorang petani pada umumnya pada zaman-zaman dulu saya lahir tahun 1970 di sini ya besar sebagai anak-anak desa dan biasa orang tua kan punya piaraan sapi. Jadi ya biasa ini disuruh pindah-pindah sapi, cari rumput itu biasa dan ini menjadi suatu bekal awal. Jadi tentang maknanya sebuah kerja keras tentu ini adalah bagian daripada apa yang saya jalani. Tentu bukan karena dipaksa oleh orang tua, tapi
saya melihat pada waktu itu sebagai anak tentu orang tua memberikan contoh-contoh yang tidak harus disuruh dan segala macamnya. Kami mengerti bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Sehingga saya lanjut dan saya bersekolah di sini. Sekolah juga di sini, Pak? Ya, salah satunya adalah saya di SDN Impres 1 Sidodadi sini, di SDN Impres Sidodadi sini di sini. Jadi teman-teman saya banyak di sini, ada Bung Sarip, ada Pak Santoso, ada Pak Marjan, ada banyak, ini tidak bisa sebut satu persatu. Dan hidup di kalangan transmigrasi yang mayoritas penduduknya 99% orang Jawa. Jadi saya terlahir dengan bahasa hari-hari bahasa Jawa di sini. Bahasa Jawa, iya. Nah, kalau toh saya bersinggungan dengan teman-teman warga Gorontalo pun itu bahkan kadang-kadang pada waktu itu. Iya. Tapi tentang itu saya terus menjelajahi kehidupan ini sehingga memasuki dunia sekolah mulai dari SD, SMP. mulai bercampur dengan banyak teman-teman multi etnis itu di SMP. SMP. Kalau di SD itu 99% itu orang Jawa, sehingga bahasa pengantar hari-hari itu dengan menggunakan bahasa orang tua kita, yakni bahasa Jawa. SMP kami sudah mulai bersinggungan dengan teman-teman multi etnis, termasuk teman-teman warga lokal Gorontalo yang telah mengajari saya tentang banyak hal, tentang perbedaan-perbedaan yang harus dihormati dan dihargai, tentang bahasa-bahasa yang harus saya kenal, mulai dari bahasa Jawa dan ini menjadi ada bahasa Gorontalo dan segala macamnya, dengan tradisi-tradisi budayanya sudah mulai saya mengetahui. Dan apalagi ketika memasuki fase usia SMA, saya harus berpisah dari kampung. Iya. Yang saya ratapi ternyata pada waktu itu bukan orang tua saya ketika saya pindah di kota itu, pada saat memasuki SMA. Yang saya ratapi itu sapi-sapi yang saya tinggalkan pada saat hari-hari saya jaga itu, saya merasa rindu. Rindu dengan ternak. Ternak, karena saya terus terang hidup dengan memelihara ternak yang cukup banyak, karena memang pada waktu itu sumber tabungan orang tua itu ternak yang namanya sapi. Orang Jawa itu simpanannya ada di sapi gitu ya. Sapi itu disebut dalam bahasa Jawa itu rojokoyo. Jadi mau dijual jam tengah malam jadi uang, mau dijual jam 7 pagi jadi uang. Makanya banyak orang di sini menabungnya itu dengan menggunakan peliharaan sapi. Nah, di situ saya sudah semakin mengenal dunia yang lebih berbagai macam kondisi, jadi berbeda-beda, ada suku dan segala macamnya, dan mulai ada hal-hal yang berbeda dengan kehidupan yang di desa, yang tadinya saya harus tiap hari harus nyemplung di sungai, tiap siang pulang sekolah harus kasih mandi sapi dan segalanya. Di sana saya bergelut dengan dunia lain di sekolah, tapi saya tidak berhenti dengan cara berpisah dari suasana desa, tapi saya tidak kehilangan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah inisiatif untuk bekerja. Saya sepulang sekolah harus tidak ada yang mewajibkan, tapi saya inisiatif saja. Kerja saja. Ikut gosok-gosok di kursi rotan itu menghilangkan kulit arinya itu. Nah, itu dulu satu lonjor itu untuk pembuatan kursi itu dibayar Rp100. Rp100 seujung itu, Pak. Kalau masuk siang itu, kan dulu kan ada kelas 1 itu masuk siang, kelas 2 itu masuk pagi. Masuk siang itu kita bisa satu pagi itu menjelang jam 10 itu sudah bisa dapat 20 lonjor, jadi 2.000 bisa untuk jajan dan segala macam. Nah, ini kisah-kisah di sana dan hal-hal yang tentu saya dapatkan di sana yang cukup membanggakan diri saya, bahwa pendidikan saya yang di kampung di Desa Sidodadi, saya dibawa ke SMP 1 Bolihuto yang ada di Sidomulyo pada waktu itu, tapi tidak bermaksud saya membanggakan diri, tapi saya pikir ini di sekolah di pedesaan. Ketika saya berada di kota, saya berpikir saya nanti akan ketinggalan jauh, dan ternyata nilai-nilai yang saya bawa di sini ternyata bisa bersaing dengan yang ada di sana. Kota Gorontalo. Ini hal yang bisa saya sampaikan. Nah, itu. Jadi kemudian tambah lagi pada saat sudah saya di SMA 3 lah, kebetulan saya SMA 3 Gorontalo. Tidak tahu pada waktu itu terjadi sesuatu hal yang membuat saya tidak kerasan di kota, ada sedikit perselisihan paham dengan beberapa pihak yang menurut saya sudah
menyangkut idealisme. Iya, Pada waktu iya, itu iya. idealisme yang Sudah saya punya idealisme masih ya, SMP, wah, saya SMA merasa ya. ada hal yang saya harus berontak dan saya harus menyingkir dari Dari ya dari komunitas ya lah, ya. sehingga saya kembali ke kampung dan akhirnya saya sekolah di SMA Paguyama. Oh, menamatkan di Ya, SMA bayangkan Paguyama. sekolah kelas 1 di Gorontalo, saya pindah ke sekolah di SMA Paguyaman yang minta ampun sekolahnya. Iya. Pokoknya pada waktu itu saya tidak bisa ceritakan. Iya, iya, Ya, iya. saya iya. tidak bisa ceritakan, tapi alhamdulillah berkat saya berada di sana, teman-teman saya motivasi, ayo belajar yang baik, dan alhamdulillah ada motivasi dan akhirnya meningkat Bisa menyelesaikan. semangat-semangatnya. Bayangkan tiap hari ada orang berkelahi, tiap hari Iya. ada 1-2 orang bisa pukul guru. Iya, iya. Saya kaget, ini sekolah atau preman ini. Nah, jadi seperti Iya. itu. Wah, jadi tapi Harus- alhamdulillah. Alhamdulillah bisa Kemudian, ya, menyelesaikan. akhirnya saya selesai di situ, mau kuliah kemana apa segala macam. Saya lulus SMA ngobrol sama Orang ibu tua. saya, Iya, kalau iya, dalam iya. bahasa Jawa mbok. Bah, ya. Ya, jadi saya mau dilanjutkan sekolah, mbok punya biaya apa enggak? Iya. Kalau enggak sekolah, pada waktu itu pilihannya 2. Kalau kamu mau sekolah, mbok sampai dimanapun kamu akan saya biayai. Oh, iya. Ngomongnya begitu. Padahal ini orang yang menurut saya ekonominya pas-pasan, tapi menantang saya. Iya, iya, jangan iya. berhenti sekolah. Sekolah terus. Atau kalau kamu memang sudah tidak mau sekolah, nanti kamu tak belikan mobil baru jadi sopir saja. Nah, pada Iya. waktu itu jadi sopir itu kayak keren sekali gitu. Iya, iya, iya. Ya, pilihan-pilihan Bisa. itu, tapi saya akhirnya milih harus kuliah di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Utara, di Manado, yang namanya Universitas Samratulangi. Oh, di alumni Unsrat Bapak ya. Ya, sempat Iya. mau masuk sempat mau masuk mendaftar di namanya dulu Taruna Akabri. Taruna Akabri ya. Iya, iya. Akabri, daftar seleksi di Gorontalo lulus, seleksi sampai di Manado lulus, berangkat akan menuju ke Magelang. Ya, Iya. padahal kalau sekarang ini posisi tempat yang sangat meyakinkan. Karena berangkatnya itu tinggal 2 hari menjelang hari raya. Iya, iya, iya. Saya tidak pernah berpisah dengan orang tua ketika hari raya, sehingga ketika diperintahkan untuk berangkat ke Magelang menjelang hari raya, saya bahasanya ngibulin sama orang tua saya bahwa saya bilang saya tidak lulus. Iya, saya iya. tidak berangkat. Sehingga Oh, tidak, memang tidak niat. ya tidak jadi berangkat ke Tidak jadi Magelang. jadi berangkat ke Ke Magelang. Iya. Akhirnya kuliah, lulus di Manado dan berinteraksi dengan yang lebih luas lagi. Iya, iya, iya. Manado dengan berbagai multi etnis dan termasuk multi agama. Di Iya, sana saya sudah di wilayah lebih Sulawesi banyak Utara. mempelajari tentang toleransi antar umat beragama. Jadi Iya, seperti itu. iya. Itu perjalanan awal daripada kehidupan saya. Iya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ini. Dibiasakan kehidupan di desa itu kan minat animo daripada anak-anak zaman dulu. Itu kan mau sekolah, mau lanjut itu kan lebih baik bertani aja lah gitu kan, nggak usah sekolah jauh-jauh. Betul ya. Itu spirit yang membuat oh enggak, saya harus sekolah gitu kan. Kira-kira dorongannya apa gitu menurut Bapak gitu? Saya sebenarnya kalau dikatakan memiliki cita-cita dari awal, saya belum bisa merangkai sebuah cita-cita di awalnya, karena memang seperti apa sebuah proses tujuan itu saya juga belum mengerti pada waktu itu. Iya. Cuman memang saya lebih didorong oleh orang-orang di sekitar saya, artinya orang-orang tua dan termasuk guru-guru, katanya kamu nilai kamu bagus loh, kamu harus iya. sekolah gitu loh. Nah, terus di antara memang kalau zaman dulu itu jangankan anak yang suka sekolah, banyak juga orang tua yang tidak ingin anaknya sekolah. Iya, Nah, banyak. sudah, Jadi pokoknya dorongan itu kurang juga dari orang tua. laki-laki Iya. lulus SD, atau bahkan kalau SD itu tidak perlu sampai lulus, harus kerja sawah. Kalau perempuan segera saja dikasih suruh di rumah saja dan mungkin menunggu orang mau melamar. Iya, Jadi iya. tapi di suasana hidup di pedesaan, orang tua saya juga dulu mungkin lulusan sekelas setara SD di zaman-zaman Iya. Belanda dulu. Jadi tetap mungkin beliau punya cita-cita untuk saya, sehingganya termasuk dorongan kakak tertua saya yang namanya Pak Sarji itu. Iya. Beliau kan kebetulan kepada waktu itu sudah menjadi aparat desa, jadi Oh, iya. didorong terus, pokoknya kamu harus Ayo, sekolah, sekolah, kamu harus iya. sekolah. Pokoknya nanti masalah biaya, kalau hari ini tidak ada, tapi pokoknya kamu nggak usah mikirin biaya. Iya. Padahal ini memang orang tua ini susah, tapi saya tidak boleh mikirin biaya seperti itu. Tapi teman-teman sejak kecil itu
banyak yang nggak sekolah atau gimana? Pasca mungkin lulus Hitungan SD-nya saya atau SD gimana? itu mungkin yang mulai dari daftar awal sampai kelas 6 itu sampai lulus itu perkiraan sisanya tinggal 50% kalau menurut perkiraan saya. Dari Iya. 50% yang lulus SD itu perkiraan saya hanya 25% yang masuk di SMP, Ya. SLTP. Kayaknya begitu model-model seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi untuk dari SMP juga mau masuk, apalagi mau masuk SMA. Kan di sini kan tidak ada SMA dulu. Iya, iya. Tidak ada SMA. Pokoknya taruhannya ketika sudah lolos SMP di sini pasti kebanyakan orang sudah enggan karena pertama enggannya mungkin lebih jenjangnya sudah tidak perlu lanjut lagi. Iya. Yang kedua pasti berpisah dengan orang tua. Iya. Berpisah orang tua dari sisi semangat orang tua minat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah. Apalagi ditambah dengan hidup di rantau yang harus hidup di luar daripada rumah sendiri, pasti Iya. ada biaya kos-kosan dan Iya. segala macam. Ini yang membuat sebagian besar orang tua pada masa itu Enggan. ya enggan, dan ditambah lagi termasuk animo anak untuk bersekolah itu Iya, kurang ya. ya karena lingkungan. Saya merasa bahwa mungkin di desa kami yang bisa lolos sampai sekolah SMA itu mungkin hanya beberapa orang di kampung ini. Mungkin seangkatan saya itu mungkin bisa dihitung dengan jari yang bisa lolos sampai di jenjang SLTA itu. Apalagi sampai masuk ke perguruan tinggi. Gitu. Iya, Jadi sudah semakin difilter terus. Bisa dihitung misalnya salah satu cita-cita itu begini. Mudah-mudahan saya nanti menjadi sarjana pertama di kampung saya. Iya, Gitu. iya. Itu Ada terus jadi semangat gitu. spiritnya memang, Jadi wah spirit, saya harus jadi wah, sarjana ya. dari kampung nih gitu ya. Kemudian buru-buru cepat-cepat Selesaikan selesai. Jadi tadinya kan namanya sarjana itu S1 itu rata-rata pasti di atas 5 tahun. Wah, Iya. saya harus istilahnya kejar tayang ya, kejar tayang. Jadi kejar tayangnya itu maksudnya saya mengambil mata-mata kuliah yang harusnya di semester 5, saya ambil semester 3, saya ambil lebih. Yang seharusnya mata kuliah semester 6, saya ambil lebih di semester 4. Sehingga saya pada saat semester akhir sudah kehabisan mata kuliah. Dan saya di antara beberapa ribu mahasiswa Unsurat itu yang seangkatan dengan saya, hanya termasuk 3 orang lulusan pertama. Yang wisudanya cepat. Iya, tapi bukan berarti nilainya saya tertinggi, tidak. Pokoknya saya hanya kejar tayang saja agar paling tidak biaya orang tua tidak semakin membengkak. Iya, Saya iya. juga tidak terlena dengan hal-hal yang di luar kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk berkuliah agar Iya. fokus. Nah, setelah itu ya sudah kita, alhamdulillah saya lulus mungkin kalau tidak salah tidak cukup 4 tahun untuk menjadi sarjana S1. Wah, luar biasa. Jadi yang lainnya tepuk tangan dulu buat Bapak. Iya, buat Bapak Warsito ini bisa menyelesaikan di antara yang lain sampai berpuluh-puluh semester di zaman itu ya. Iya. Iya, di tengah-tengah kita ini juga ada mungkin Bapak Saripudin Melangi ya, barangkali iya, teman saya itu barangkali ya. waktu teman sekolah ya, barangkali juga publik harus tahu apa benar nih ceritanya beliau ini ya, sebagaimana Bohong atau tidak gitu ya? cerita bohong atau jangan-jangan hoax ini gitu kan, karena beliau ini kan politisi jadi memang kadang-kala kan bisa lebih lebih rajin juga dalam rangka merangkai kata. Ya, barangkali juga di sini Bapak Saripudin ini juga teman sekolah, barangkali ada hal yang sangat berkesan. Bagaimana dengan menurut Pak Saripudin keseharian beliau kok bisa tembus sampai hari ini menjadi seorang tokoh yang sangat inspiratif di wilayah kita. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita berkumpul bareng. Kita berada bersama tokoh Iya. yang jelas sudah memberikan banyak hal buat banyak orang. Iya. Pak Warsito adalah teman saya sejak kecil karena kita satu sekolah. Di SD, SMP? Di SD. Oh, di SD. Ya, Iya. SDN 1073 Sidodadi pada saat itu. SDN 73. Ya, SD pada Impres tahun 1073 ya? Ya, pada tahun 70-an lebih. Mungkin Iya, iya. 80. Kalau Iya. tidak salah 78 79 itu. Iya. Iya. 7 SDN Impres 1073 Sidodadi Oh, yang iya. sekarang sudah menjadi
SDN 7 Bolihuto. SDN 7 Bolihuto Iya. saat ini ya. Cuma beliau memang di bawah liting saya. Oh, di Satu bawah. angkatan di atas, di bawah saya. Oh, satu angkatan Iya, di bawah. di bawah. Oh iya. Beliau nampak orang agak sedikit nakalnya atau Kalau berbicara tentang beliau, iya. kami sama seperti anak-anak lain Iya. yang pada umumnya sebagai anak-anak kampung. Iya, 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 iya. Justru kalau melihat Pak Warsito dulu, kadang kalau melihat tatapannya itu matanya melotot sekali. Iya, gitu. Iya, 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 iya. Iya, pada saat itu. Iya. Kalau bermain kita sering main, Iya. main bareng itu apa ya? Dulu gitu kan ada kegiatan olahraga ya. Kau bilang sekarang tuh olahraga ya. Permainan dulu. Iya, iya. Jek-jekan, Iya. kokotrek itu Iya, kita iya, sering iya. main. Ah. Kita sering mandi di koala. Kalau dulu kita sebutnya koala. Iya, iya, Kalau iya. sekarang kan sungai. Sungai, Bahasa ya. aslinya sungai. Iya, iya. Itu ada saluran itu, Iya. tempat kita mandi itu. Oh, Baru iya. kemudian ngangon sapi. Oh, Angon sapi. Kalau dibicarakan tadi oleh Pak Warsito itu orang Jawa tabungannya itu ternak, betul sekali. iya, iya. Kalau di zaman saya, anak-anak orang Jawa itu jarang yang tidak ambil rumput. Iya, iya, iya. Jarang yang tidak ambil rumput, bahkan mungkin tidak ada. Iya, jadi semua ambil makan ternak gitu ya. Makan ternak. Bahkan Iya. kalau sore itu ramai, lapangan Sidodari ramai dengan ternak. Iya, iya. Ngangon sapi. Iya, iya, iya. Itu. Karena Seperti tabungan ini ya. Iya, seperti Iya. itu kita dulu. Bermainnya ya seperti anak-anak kampung. Iya. Bahkan kalau dilihat Pak Warsito dulu itu tidak dibayangkan jadi seperti ini. Iya, begitu. Beliau pada saat itu hitam, Iya. dekil dan sangat kekampungan sekali. Iya, Iya, Pak. iya, iya, iya. Ini bukan hoax. Iya, ya bukan hoax Ini ya. bukan hoax. Karena tadi kan sempat disentil jangan Iya. anti hoax. Nah, ini tidak hoax ini. Kalau Sejagatah bongkar ini timbul Iya. dapat dengar ini, aduh. Tidak masalah. Ada masalah. Kita Ya. jangan takut sampaikan yang benar. Iya, 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 iya. Dia sangat dekil. Tetapi Iya. dia punya kelebihan di antara kami berteman Iya. anak-anak sekolah. Iya. Beliau termasuk siswa yang pintar, cerdas dan inspiratif. Iya, iya. Itu. Jadi inspiratifnya sejak masih SD kita, ya. iya. Iya, iya. Kita bayangkan ya pada saat kita di sekolah saat itu, kita dengan teman-teman itu kalau masa kita anak-anak kan suka-sukanya main. Iya. Kalau jam istirahat kita suka-suka main. Iya. Beliau ada di perpustakaan. Oh, perpustakaan. Iya, dulu iya. kita di sekolah kita ada perpustakaan di SD. Ya, Jadi memang luar biasa. Sudah kelihatan, sudah nampak memang orangnya memang luar biasa. Karena pada saat itu juga seingat saya, kita kalau penerimaan rapot itu kan diumumkan. Iya, Dari iya. kelas 1 sampai kelas 6 itu kan Iya. diumumkan. Iya. Juara kelas, baru kemudian yang juara umum. Iya. Beliaulah yang juara Juara umum. umum. Ya, Wah, di sekolah iya. kita pada saat itu. Pak Saripudin sendiri memang asli Saya asli transmigran sini. juga atau memang orang setempat? Nah, saya sekampung dengan Pak Warsito, yang dilahirkan di kampung dengan Pak Warsito dan besar di sini juga. Oh, begitu. Cuma dengan proses waktu berkembang, mengikut orang tua yang harus pindah-pindah. Iya. Alhamdulillah sekarang kembali lagi di Bolihuto CS, tapi beda kampung. Beda kampung, iya, Seperti iya. itu. Itu kalau berbicara tentang masa kecil. Masa kecil. Beliau ya. memang sudah luar biasa. Sudah menunjukkan ciri-ciri orang Iya, yang ciri-ciri orang berinspiratif. pintar. Jadi Pintarnya kan juga terbukti. Iya, Dengan iya. juara umum tadi. Iya, Di kelas iya. 1 sampai kelas 6 loh. juara satu mempertahankan, Mempertahankan. ya. Sama kayak mempertahankan dari 2004 sampai sekarang ya. Iya, Iya. seperti itu. Dan kita berharap akan terus Iya. bertahan. Iya, selama 20 tahun sebagai politisi ini ya gitu ya. Mudah-mudahan Iya. masih tetap Iya. ada di sana di bagian seperti itu. Iya. Insya Allah kita berdoa Iya. bersama. Iya, terima kasih Pak Saripudin. Iya, sama-sama. Barangkali untuk banyak hal yang ingin kita gali dari beliau, seorang tokoh, beliau bagaimana kiprah beliau tiba-tiba menjadi seorang politisi, tiba-tiba beliau tidak melupakan kapasitas beliau yang dulunya sebagai seorang anak petani, hari ini kita ingin mengupas tuntas, namun buat tokoh inspiratif ya, sebagaimana penyampaian saya sebelumnya bahwa banyak hal yang ingin kita gali dari beliau menjadi seorang tokoh, sebagaimana tema yang kita gas hari ini itu banyak menyerap
kisah inspiratif ya dari seorang tokoh. Nah, tadi beliau sudah banyak mengulas tentang perjalanan beliau. Kita sudah masuk ke kalau bicara kehidupan, kita sudah masuk ke kehidupan beliau ke level selanjutnya, di mana beliau sudah mengakhiri masa studi. Biasanya orang yang akhir masa studi suka ngambang, mau nganggur, mau honor atau mau kerja kemana ini arah kiblat ini ya akan di mana meletakkan beliau cita-citanya. Pada malam hari ini Bapak, kami ingin mendengar setelah Bapak pulang menyelesaikan studi dengan gelar sarjana yang sudah dibawa dengan pencapaian sangat luar biasa, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kembali menjadi seorang pengangguran ya, barangkali banyak cemoohan, wah ini sarjana ngapain juga nggak ada kerjanya ini gitu. Ya. Kira-kira seperti apa yang Bapak alami ya setelah menyelesaikan studinya? Ya, pertama memang kalau anak lagi kuliah itu biasanya ingin cepat-cepat selesai. Iya. Tapi ternyata begitu selesai tidak semudah yang kita bayangkan. Selesai kuliah itu seperti bebas, tapi begitu bebas kita ini mau ngapain? Cuman memang pada waktu itu ada hal yang spesifik karena memang pada akhir masa studi saya di era penelitian saya memang saya mendapatkan semacam seleksi, ada hanya 3 mahasiswa di seluruh Unsrat itu yang menjadi asisten peneliti dari proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Oh iya. Ya, proyek di Poso, dan di situ seorang asisten peneliti itu pada waktu itu mendapatkan ya katakanlah honor. Iya. Honor itu pada waktu itu dibayar 82.500 per 1 hari. Sehari Satu, ya, 82.500. itu pada waktu itu kiriman bulanan saya itu hanya 50.000 satu bulan. 50.000 satu Nah, bulan. tapi pada saat saya mengikuti menjadi asisten peneliti itu saya diberikan honor 80. ya 82.000, dan pada waktu itu UMP kita Iya. belum cukup 82.000. Belum cukup. Wah, jadi pendapatan sudah luar biasa setelah. Waduh, jadi Iya. saya kaget pada saat saya tadinya hanya ingin bangga saja diajak menjadi peneliti, menjadi asisten peneliti orang-orang hebat, orang dari IPB, ada peneliti-peneliti dari Jerman apa segala Iya. macam, diikutkan saja saya sudah senang. Iya. Saya itu begitu kaget, begitu mau berangkat naik kapal dari Bitung itu dikasih uang 50-an ribu yang bergambar Pak Soeharto itu dulu. Iya, ya, iya. itu 1,5 juta. 1,5 juta. Saya hampir belum pernah memegang uang 1,5 juta kecuali uangnya ibu saya. Iya. Jadi seperti itu. Iya. SPP baru 90.000. 90.000. Ya, Wah. ya, jadi begitu. Sehingga ini yang sedikit menolong saya, sehingganya saya diberikan wawasan banyak hal, bergaul dengan orang-orang hebat dari IPB, dari Puslitanak di Bogor dan segala macamnya. Cakrawala saya terbuka di situ. Iya. Sehingganya pada saat saya menyelesaikan studi dan di kampus saya sudah diberikan oleh kepala jurusan untuk mengelola laboratorium. Iya. Dikelola menjadi penggambar peta-peta daerah-daerah pengembangan wilayah dan segala macamnya, rekomendasi-rekomendasi untuk pengembangan wilayah perkebunan di mana-mana. Saya disediakan, SPP saya yang akhir-akhir sudah dibayarkan. Iya. Ini sangat menolong saya, dan di akhir masa saya belum wisuda, saya setelah selesai ujian akhir meja hijau, Iya. itu saya mendapatkan panggilan ditawari bekerja di salah satu perusahaan eksploitasi emas yang terbesar di Indonesia Timur, yakni Newmont. Oh, PT Newmont Ya. gitu ya. Iya, iya. Dengan diberikan tawaran gaji pada waktu itu 1,5 juta. 1,5 juta Ya, tahun itu. dan angka itu sangat fantastis pada itu angkanya. Iya. Tapi saya harus disuruh datang masuk itu tanggal 28 November tahun 2006. 2006. Saya sementara wisuda itu tanggal 27 November. 2006. Ya, 1996. Iya, 96. Ya. 96. Tahun 96 itu tanggal 28 November itu saya harus menghadap ke Newmont untuk mendaftar untuk diterima beregistrasi sebagai seorang karyawan di sana. Iya. Sebagai orang pengelola laboratorium emas di bayangkan Di PT itu Newmont. gajinya nanti kalau saya dapat ceceran emasnya saja sudah berapa itu. Nah, itu. Jadi itu, tapi euforia untuk merayakan lulus sekolah. Iya. Jadi
di akhir-akhir itu saya diinspirasi oleh namanya film Sidul Anak Sekolahan. Iya, iya. Jadi iya. Sidul ini kisah seorang anak desa, anak Betawi yang ternyata dia bisa jadi insinyur. Insinyur. Begitu saya di wisuda itu oleh teman-teman saya itu diteriakin tukang insinyur begitu. Wah, ini tukang Iya. insinyur. Anak-anak sekosan itu kita diberikan petasan apa segala macam. Iya. Kayak ala di sinetron Sidul Anak Sekolah Iya, itu. Dan Sidul. itu termasuk salah satu yang menginspirasi saya, dan Menginspirasi sinetron Bapak itu juga. sungguh saya tidak pernah lupakan sampai dengan hari ini. Iya. Pulang, gambarannya seperti anak yang satu-satunya anak saya ini 9 bersaudara, satu-satunya anak yang bisa sampai selesai sekolah. Jadi tentu saya ingin pulang, ya sedikit gaya-gayaan di kampung sebentar lah gitu loh. Iya. Sehingga saya itu lupa bahwa saya ada panggilan di Newmont itu, Iya. lupa. Sehingga saya pulang di sini masih bikin doa, syukuran, selamatan, undang-undang tetangga dan segala macamnya. Tapi orang tua saya tidak tahu itu bahwa saya ada panggilan itu. Ada panggilannya, Sehingga saya di rumah menanti. Tapi saya tidak seorang sarjana pertanian yang belum punya pekerjaan, dan akhirnya saya pada waktu itu membuat rekayasa, membuat mesin penetas telur. Bapak waktu itu menghasilkan karya mesin penetas telur. Tapi Iya. pada waktu itu kampung saya kalau listriknya kan masih baru masuk, tapi saya menggunakan kombinasi, kan pada waktu itu listrik sering mati. Iya. Sehingga saya menggunakan kombinasi antara strom dari PLN dan menggunakan pemanas dari lampu minyak botol. Oh iya, iya. Nah, sudah setelah sederhana. jadi apa segala macam eksperimennya, begitu saya uji dengan minyak botolnya itu. Iya. Saya pesiar, malam-malam namanya anak muda toh, Iya, pesiar. Pulang di rumah jam 12 malam, saya melihat di rumah ini penuh dengan asap, ini ada apanya ini? Wah, Ternyata mesin penetas telur saya itu kebakaran. Kebakaran, dan di rumah saya itu hampir kebakaran, dan di Hampir situ ada ibu sama bapak saya, dan mereka hampir saja kecelakaan. Iya. Saya tidak patah hati di situ, terus saya bikin lagi mesin penetas telur yang Iya. yang lain lagi, alhamdulillah jadi, dan kita buat. Artinya begitu. Sambil nunggu waktu, dan di sini ada salah satu perusahaan perkebunan yang terbesar menurut saya pada waktu itu yang namanya NMP Nagamanis Plantation. Nagamanis Ya, Plantation. sehingganya dengan itu saya mencoba melakukan pendekatan, dan saya hanya pikiran saya tidak terlalu tinggi-tinggi pada waktu itu, karena saya melihat ada kemewahan yang mencolok di pabrik gula Nagamanis itu dengan lingkungannya. Rumah-rumah di lingkungan dulu masih sederhana, sementara di pabrik itu sudah sebegitu megahnya dan segala macam pada waktu itu. Kayak kota aja Ya, gitu ya. sehingga saya juga agak minder-minder ini. Yang penting saya mau diterima jadi karyawan apa saja, pikiran saya sudah bisa masuk. Senang Iya. gitu loh. Iya. Saya bermodalkan saya punya lamaran, saya berpikir ya pokoknya yang penting dengan gaji berapapun, dengan Udah masuk yang gitu. penting keterima aja Nah, gitu. Tapi alhamdulillah nasib Allah mengatakan tentang perjalanan, dan itu yang saya katakan starting point awal saya untuk berpijak, sehingganya landasan itu membuat saya sampai hari ini seperti ini. Iya. Saya berharap hanya sekedar diterima jadi karyawan pelaksana juga sudah boleh, tapi ternyata saya di situ diterima di kelas karyawan, kelas tingkat pimpinan menengah. Tingkat pimpinan Ya, supervisornya dengan gaji gitu ya. yang melebihi daripada harapan saya. Iya, iya. Ya, jadi seperti itu. Ah, ini Ya, kan gaji insinyur. pertama untuk apa? Mau coba kita. Iya. Saya 3 gaji saya langsung belikan kebun 1 hektar. Oh, kebun satu. Wah, Ya, investasi. baru 3 bulan ini nabung. Baru 3 bulan. Belikan kebun 1 hektar. Nah ini, Iya. kan saya kan ditempatkan di divisi tanaman. Iya. Divisi tanaman, saya di samping memelihara tanaman, di budidaya tanamannya, saya kadang begitu di fase akhir itu perusahaan diambil alih oleh Raja Wali Nusantara Indonesia. BUMN ya. Sehingganya akan menambah areal, puter sampai suatu kampung. Iya. Singgah di rumahnya seorang kepala desa. Ya, di sana kelihatannya ada gadis di dalam rumah. Oh gitu. Iya, 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 iya. Di rumahnya kepala desa itu waktu survei lahan Iya. gitu. Nah, Berkelananya sampai ke situ ya. Di situ. Jadi kan waduh pakai baju karyawan kan zaman waktu itu Oh, kalau udah keren ini kalau ya. perlu ini logo perusahaan itu taruh di jidat. Iya, iya, iya. Karena menjadi karyawan pabrik gula Nagamanis itu pada waktu itu sangat membanggakan. Iya, iya, iya. Gajinya levelnya jauh lebih tinggi daripada PNS pada Iya, waktu iya, itu. Iya. Sehingganya
ya ketemu dengan seorang gadis. Ya, Tapi ya. kita belum ngobrol apa, cuman ngasih teh aja sudah Iya. kan. Tanya-tanya tanah kan sama kepala desa kan, Iya. apa segala macam, ayah apa segala macam, tapi mata ini lain Iya. pandangannya. Ditandai Ah. biasa, dicek dulu lah, dicek Ah. dulu ya. Iya. Padahal kita pada waktu itu kan janjian itu, bayangkan kita kalau zaman sekarang kan janjian sama cewek itu kan harus Iya. pakai WA. Saya WA, nanti mau WhatsApp. datang apa segala macam toh gitu. Oh ini pakai, Ya video call apa segala macam. Dulu pakai naluri. oh gitu ya, Perjanjian itu pakai naluri. tebak-tebakan, ada Ya, nggak ya, ya. gitu ya. Saya pada saat sore-sore keluar rumah oleh tetangga saya yang sudah Iya. berkeluarga. Usia saya pada waktu itu sudah 26 tahun. 26 tahun. Di Ya. apalah sedikit disindir begitu. Iya. Ya dengan bahasa Jawa artinya kamu kan sudah ada kerja, Mbok yo Iya. cepat cari pasangan Iya. gitu. Sore-sore ini menjelang jam 7 malam ini Iya, iya. keluyuran begitu. Dari situ saya tertantang, saya ngeluyur malam Ngeluyur. tanpa tujuan. Iya. Dan tujuannya ternyata setir motor saya itu belok di salah satu rumah di Oh, begitu. tempatnya rumahnya kepala desa itu. Daya tariknya itu. Dan- Itu di desa mana, Pak? Di desa Sidomukti. Oh, Ya. di, Bayangkan, saya ini nggak janjian dan segala macamnya, ya itu pokoknya. iya. Ini itu makanya dulu bagaimana ya janjian itu, kita suatu ingin ketemu itu kan nggak ada janjian Iya. dulu, tapi bisa ketemu itu. Insting aja, Wah. Ini Iya, makanya saya bilang ini tebak-tebakan. pakai naluri saja. Naluri. Naluri iya, saja. iya. Ternyata si gadis itu pada saat itu sedang menulis surat lamaran kerja. Oh iya, iya, iya. Nah, Wah, menulis ini. lamaran kerja, masuk ke kerja di pabrik gula Pabrik itu. gula. Setelah apa ini kertas ini? Oh ini mau melamar. Ya sudah, kamu tidak usah melamar, kamu tak lamar saja. Wah, gitu ya. Iya, Nah, iya. kisah di situ saya bertemu dengan seorang istri, jadi yang sekarang telah mengkaruniai saya 3 orang anak. Iya, Namanya Ibu alhamdulillah. Wilpon Malahika, yang Iya. kebetulan memang sebagai ibu rumah tangga yang sampai dengan hari ini ikut berpartisipasi karena tuntutan lingkungan dan telah oleh partai kami. Iya. Untuk menjadi calon anggota DPRD, nah, alhamdulillah dipercayakan oleh rakyat untuk bisa dipercayakan menjadi jadi anggota anggota DPRD DPRD. kabupaten. Nah ini yang Iya. kisah itu. Ya, ini pengalaman di pabrik gula ya. Ya. Jadi sekelumit saya juga bukan juga meragukan ya. Ini politisi dari karyawan dan sebagainya. Ini apa benar ini? Di sini ada saya sempat teringat ini mungkin teman Bapak waktu masih di pabrik, namanya juga Pak Fadli Luneto ya. Beliau ini saatnya juga pemerhati bola. Ya, barangkali kira-kira Pak Fadli, apa benar ini cerita ini sampai berakhir pada ya mujur-mujuran walaupun pakai naluri yang begitu tinggi ini di pabrik gula? Ya, persilakan Pak Fadli. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi emang saya dekat dengan beliau. Jadi beliau ini saya anggap sudah jadi orang tua kami. Saya cerita sedikit bukan soal tapi tentang olahraga. Iya. Nah, jadi saya ingat waktu 2017 ya. Waktu itu beliau sakit waktu itu. Ada sakit sedikit. Kami waktu itu mewakili Provinsi Gorontalo ke Magelang. Jadi ini bukan karangan, tapi memang waktu itu kami pamit ke beliau, Pak, kami mau berangkat. Terus gimana persiapannya? Alhamdulillah siap semuanya, cuma mungkin kami kenal. Ya sudah, berangkat dulu, insya Allah ada jalan. Nah memang betul, di saat kami kembali, kami punya kendala. Waktu itu kami hampir tidak pulang, dan kami tidur di bandara waktu itu. Berkat beliaulah kami bisa pulang. Beliau bantu kami, beliau telepon. Alhamdulillah anak-anak ini umur 12 kami bawa. Akhirnya sampai ke Gorontalo. Demikian juga baru-baru ini kami berangkat juga ke Tangerang. Iya. Ya, berbekal dengan acar dan lain sebagainya. Lagi-lagi beliau yang banyak mensupport kami. Beliau ini bukan hanya di belakang tapi di depan. Di depan. Mau iya. ambil bagian dan membadani semua. Dan Iya. luar biasa. Dan tadi sedikit kami memang Ibu Wilpon ini dulu memang bunga desa luar biasa. Dulu juga
Iya. Dan ya, Iya. ya jadi alhamdulillah berkat pengalaman Pak Warsito dan beliau banyak membadani dan mensupport kami. Begitu juga di sepak bola putra dan putri ini beliau Iya. yang membadani bersama Ibu. Jadi luar biasa dan ini menjadi inspirasi kami bagi kaum pemuda bukan hanya di olahraga sepak bola, semua Iya. pencak silat dan lain sebagainya, motor cross dan lain sebagainya, beliau selalu tampil. Saya Iya. kira ini, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Fadli. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang sepak terjang beliau juga, mulai dari karirnya dan lain sebagainya. Berikut ini ada hal yang saya ingin kupas juga tentang persoalan poin-poin tentang kiprah ya. Ternyata beliau lahir dari transmigran, etnis Jawa, tapi beliau ternyata lebih juga pemerhati budaya. Jadi etnis apa aja beliau yang kami dengar, beliau mau etnis Gorontalo, etnis Jawa, bagaimana beliau itu selalu menjaga dan merawat ini sehingga beliau sampai seperti ini. Kira-kira seperti apa ini kiprahnya Pak terkait dengan persoalan. Sebelum nanti kita ada suatu hal yang ingin bahas tentang persoalan politik, ini dulu juga yang kita ingin kupas tuntas dulu tentang persoalan ini Pak. Ya, landasan pertamanya memang kami menganggap bahwa karena Indonesia ini negara yang multi etnis ya. Iya. Kita berbicara membuat pesawat terbang, walaupun kita punya niat, baik-baik saja niat, tapi tidak mungkin kita akan mengalahkan Amerika, tidak mungkin Iya. kita akan mengalahkan Jerman, Iya. ya, jadi tidak mungkin kita akan mengalahkan Cina. Jadi, tapi kita berkreasi punya cita-cita membuat kapal terbang, boleh. Kemudian kita ingin membuat sesuatu hal yang hebat-hebat, kita kategori negara ketiga yang Iya. ketertinggalannya begitu jauh. Kita Iya. bisa tertinggal 100 tahun di antara negara-negara yang maju karena kita berada di negara jajahan 350, kita berada pada cengkraman negara barat yakni Belanda. Sehingganya mental kita itu adalah mental buruh. Iya. Ya. Sehingganya ini berat membuat mindset ini berubah. Sehingganya saya berpikir sebenarnya identitas apa sih untuk negeri ini? Jadi Iya. gitu. Jadi identitas apa? Jadi Jepang itu negara yang sudah luar biasa majunya di bidang pembangunan Teknologi, industri pembangunan. elektronika dan industri otomotif itu luar biasa. Tapi coba tengok ke Jepang, budayanya luar biasa. Budaya minum teh saja menjadi suatu kehormatan yang luar biasa. Budaya-budaya di kampung-kampung menjadi hal ciri khas. Sehingganya nanti menurut kami justru Indonesia justru bisa menjual karakteristik budaya itu. Karena apa? Nanti kalau masalah hal-hal tertentu kita boleh sama kok dengan negara-negara barat. Iya. Ya. Iya, iya. Ya, bisa sama, tapi nanti kita akan dibedakan identitas kita itu dari sudut pandang karakteristik kultur budaya. Budayanya. Ya, Iya. jadi kita jangan malu menggunakan budaya-budaya kita walaupun kita ini sudah punya pengalaman internasional. Iya. Jadi berbahasa daerah di hadapan umum kita malu. Iya, iya. Ya, kadang-kadang berbahasa daerah rapat di kantor yang mayoritas sebenarnya daerahnya itu kita juga malu. Baru keluar daerah sebentar saja kita ke kampung halamannya kita sendiri, kadang-kadang kita sudah lupa bahasa daerahnya dan Iya. segala macam. Saya berpikir itu dari sudut pandang bahasa. Kemudian kultur, ya. Iya, iya. Bali kira-kira hari ini justru kemajuan zaman tidak akan tergerus oleh situasi kebudayaannya, mereka justru akan hilang, justru mereka semakin mengembangkan, menggali terus semuanya. Sehingganya ketika kita mengejar kemajuan-kemajuan yang lainnya, semuanya berbondong-bondong, semua akan bisa. Iya, iya. Jepang bikin komputer yang maju, tidak lama lah, Taiwan pasti nyontek. Iya. Iya, Adopsi pasti. ya. Yo, kalau dunia contek-contekan yang KW2, KW1 iya, ada KW. pokoknya mirip, hampir Iya. tidak ada bedanya. Iya. Jadi itu Taiwan dan apa segala macam jago. Orang-orang awam hampir tidak bisa melihat perbedaan-perbedaan itu. Padahal Iya. itu antara ori dan KW kita akan bingung melihatnya. Iya. Jam Rolex yang ori dengan jam Rolex yang KW, coba kita perlihatkan sama saya di sini. Nggak ada yang ngerti.
Iya. Kadang-kadang kita kalau di Jakarta, kalau pejabat itu punya baju 5 juta satu baju, dibawa ke desa dia kira bajunya 50.000. Iya, iya, iya. Nah, makanya saya di sini, makanya pakainya baju itu harganya 100.000 saja, tapi dikirain 1 juta. Karena oh ini kan anggota DPR. Anggota DPR yang make biar pasti yang mahal. Iya, iya. Padahal harganya 100.000. Jadi Iya, iya, iya. tradisi ini kita punya naluri, kita negara yang punya peradaban yang panjang. Iya. Sejarah-sejarah perusahaan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu kita telah menelusurinya menjadi suatu negara-negara besar di antara peradaban masyarakat dunia yang hari ini sebenarnya kita harus bangga. Sehingga saya mengimplementasikannya itu di dalam bentuk suatu event yang kami gagas termasuk oleh teman-teman, termasuk Pak Sarip, teman-teman Pak Santoso, Pak Wiyanto, dan teman-teman yang lain ini, si Ismail Yabu, dan beberapa kepala desa ini. Kita menggali suatu event yang nanti di situ kita tampilkan seluruh Etnis. etnis. Ada karena di sini mayoritasnya di Gorontalo, ya mungkin yang terbanyak porsinya Gorontalo. Iya. Kemudian Jawa, kemudian ada etnis lain dan bahkan etnis luar negeri. Iya. Kemudian tidak hanya sebatas misalnya budaya tari apa segala macam, sampai ke olahraga tradisional. Kita mengangkat langga. Iya. Kita kalau seni yang sering kalau di Gorontalo ada, ya apakah itu disebut budaya atau tradisi atau kepercayaan, ada modayango, Iya, iya, segala iya. macam, ada tanggomo. Tanggomo, Kita iya, iya. Kita di Gorontalo punya dana-dana, ya. Iya. Nah ini ngajinya juga ada ada gaya mengaji Gorontalo itu yang khas, ya Iya, kan? iya. Sadela, Iya. ngadi sadela. Jadi seperti itu ciri khas ngajinya. Kemudian di Jawa juga demikian. Sehingga ini nanti hal yang lebih jauh kita ingin melestarikan budaya itu. Tapi hal di dalam perjalanannya itu saya sebenarnya hanya ingin membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk di masyarakat sekitar itu. Setiap saya membuat acara itu sengaja saya buat sekitar sepekan atau paling tidak lebih sampai 10 hari. Iya. Agar memberikan kesempatan kepada masyarakat agar punya kesempatan untuk menjajakan hal-hal yang mereka miliki, UMKM, menjual lontong, milu siram, gado-gado, nasi lalapan, nasi geprek, dan termasuk ini kayak model ini curuti, segala macamnya. Itu bisa jagung rebus, jagung bakar. Ini yang nantinya saya pernah menghitung omset di dalam sebuah acara yang kami gelar itu, saya kalkulasi perputaran uang di dalam suatu acara itu tidak kurang dari 5 miliar. Sehingga ini 5 miliar ini perputaran uang. Bayangkan kalau sisi keuntungannya berarti dia paling tidak ada sekian persen itu adalah sebuah keuntungan. Keuntungan dari event-event itu ya. Sehingga ini yang kuncinya bahwa banggalah menjadi warga negara yang punya negara yang multi etnis, dan hari ini saya berpikir budaya kita kalau kita tidak segera lestarikan ini berada di ambang. Kita apalagi di Provinsi Gorontalo punya sekarang perda tentang makanan tradisional, perda tentang mata pelajaran tentang tradisional, kuliner tradisional sudah kita lengkapi, termasuk pakaian khas Gorontalo yang seperti sekarang ini saya pakai ini adalah karawo. Kita sudah buatkan perda. Nah, bayangkan kalau kita hobi membuat model yang seperti karawo ini, kalau macam bordiran itu banyak yang lebih bagus-bagus, tapi dengan memakai baju karawang ini telah membuat para pengusaha-pengusaha kecil tukang karawo ini bisa hidup di situ. Ini mengangkat ekonomi rakyat itu harus dimulai dari hal-hal keyakinan kita sendiri. Nah, gitu, jadi seperti itu. Iya. Jadi kita sudah banyak juga mendengar ada satu kata yang mungkin sangat berkesan bagi saya adalah Jepang dan negara-negara maju bisa membuat suatu hal modernitas yang sangat tinggi, tetapi identitas budaya ini merupakan suatu hal yang tidak dapat diadopsi oleh pihak negara lain. Sehingganya kiat-kiat dari Bapak sudah sangat tepat mempertahankan nilai-nilai. Banyak orang menganggap bahwa Bapak Wasito hanya sekedar memahami dan mengenal tentang kultur etnis yang kebetulan beliau seorang Jawa, tapi bukan hanya Jawa yang dia perjuangkan, tapi banyak hal yang dia perjuangkan. Nah, kita untuk kita ingin mendengar lagi tanggapan daripada audiens. Mungkin di sini saya meminta tanggapan dari Bapak Salmin.
HIP. Kira-kira seperti apa sih sepak terjang beliau? Entah itu pertanian, apa benar beliau juga seorang anak petani juga, apa beliau juga memperhatikan juga kaum petani, atau bisa juga tentang persoalan track record beliau tentang persoalan nilai-nilai kultur atau budaya. Tadi dulu Pak Samin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini berkumpul dalam kegiatan menghadiri undangan daripada seorang tokoh yang ada di Boliohuto CS. Dan saya menggarisbawahi satu kebanggaan buat kami masyarakat yang ada di Boliohuto CS adalah beliau, seorang tokoh politisi yang begitu banyak memberikan inspirasi dan motivasi terhadap individual, baik itu secara umum dan buat beliau, sehingganya energi daripada positif dapat dirasakan oleh secara umum masyarakat yang ada di Boliohuto CS, dan itu bukti nyata. Jadi apa yang telah dibahas dari awal saya menggarisbawahi begitu banyak telah disampaikan oleh beliau, Bapak Insinyur Wasito Sumayono, seorang tokoh, dan ini bukan merupakan hanya tokoh bangunan, dan ini adalah satu tokoh yang kami banggakan di Boliohuto CS. Insya Allah ke depan beliau akan lebih tampil ke depan lagi sesuai harapan masyarakat yang ada di Boliohuto CS. Satu hal yang saya titipkan dan saya melihat, mengkaji, melihat apa yang sepak terjang dari beliau selama beliau masuk dalam politik, sehingganya kami masyarakat, saya selaku masyarakat yang ada di Boliohuto ikut merasakan juga apa ide dan motivasi yang telah beliau berikan kepada kami masyarakat. Mungkin hal-hal lain yang lebih detailnya barangkali dapat ditanggapi oleh para undangan yang hadir pada malam ini. Mungkin demikian dulu Pak yang dari kami. Makasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Salmin. Ini juga tanggapan dan apresiasi yang sangat luar biasa. Banyak titipan dan harapan. Nah, ini ada satu hal yang juga karena tadi sudah menyebut tentang bagaimana kiprah beliau di DPR dan sebagainya. Saya justru ingin bertanya, bagaimana ceritanya kok bisa Bapak jadi, entah dilamar Bapak melamar, entah Bapak punya niat, kok bisa menjadi beralih seorang insinyur ya, insinyur pertanian, ingin berbicara tentang masuk ke dunia politik. Kira-kira bagaimana ceritanya sampai bisa tembus ke situ kira-kira? Ya, saya besar artinya mengalami pendidikan di masa kecil hingga remaja dan menganjak dewasa. Pada saat-saat fase pergolakan politik Indonesia, saya digembleng oleh model-model politik Orde Baru. Ya, tentu saya memahaminya pada waktu itu kekuasaan politik Orde Baru itu dipegang oleh salah satu partai politik yang saat ini saya berada di dalam naungannya, ya, di Partai Golkar. Kebetulan saudara tua saya yang namanya Pak Sarji tadi itu memang dia pengurus tapi di tingkat desa. Oh, pengurus desa. Ya, ketemu dengan istri dan ternyata ayahnya seorang kepala desa itu dulu kan boleh berpolitik. Iya. Seorang pengurus partai di tingkat kecamatan, kecamatan Boliohuto secara menyeluruh. Secara itu keseluruhan. partai. Tempo dulu ya. Saya banyak mempelajari itu dan memang saya sejak awal sudah punya jiwa untuk mempelajari politik dari sudut pandang bagaimana kita memperjuangkan kepentingan masyarakat dari sudut pandang itu. Iya. Nah, sehingganya saya mulai dari saya pada saat bekerja di salah satu pabrik gula Naga Manis yang selanjutnya berubah menjadi Raja Wali itu, disitulah saya seperti mendapatkan kesempatan mengkombinasikan bagaimana sebuah politik itu dari sudut pandang cita-cita hati nurani, tapi kan politik tidak boleh hanya berdiri dari sebuah idealisme. Iya. Kita harus implementasikan, harus ketemu dengan masyarakat, karena di dalam politik itu ada kaitannya dengan masalah urusan demokrasi. Iya. Untuk duduk di dalam suatu dudukan tertentu yang legitimasinya politik harus dilegitimasi oleh rakyat lewat pemilu. Iya. Nah,
saya berada di areal-areal itu bertemu sama masyarakat-masyarakat, kepala-kepala desa, kepala-kepala dusun, sehingganya saya menghafal nama-nama desa, saya menghafal nama-nama dusun, Iya. menghafal nama-nama kepala desa, kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat itu saya berusaha untuk memperkenalkan diri minimal pada saat saya bekerja di pabrik gula, memudahkan saya, kelancaran saya dalam Komunikasi bergaya. politiknya jalan. Nah, Ya. ketika itu saya memulainya pada awal-awalnya saya pada tahun 2022 itu. 2002? Karena, ya 2022 itu. 2002 ya, itu. 2002. Iya, 2002. Gelora politik saya itu melihat karena terinspirasi dari pemekaran Provinsi Gorontalo pada tahun Iya, 2000. Sehingganya 2000. saya merasa bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya baru 2-3 daerah. Bualemo, Ya, Bualemo, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Nah, tidak lama setelah pemekaran provinsi ada pemekaran namanya Bodebolango. Setelah itu ada kisruh pemekaran Bualemo yang ingin menjadi pemekaran Pohuwato. Saya merasa bahwa di sini ada salah satu kawasan yang pada waktu itu saya anggap punya potensi yang luar biasa, baik potensi perekonomiannya karena ini namanya kawasan yang disebut kawasan Paguyaman Tempo Dulu. Iya, iya. Paguyaman Tempo Dulu itu berarti Kecamatan Paguyaman. Iya. Kecamatan Paguyaman yang terbentang hamparan pertanian yang terluas di Sulawesi Utara. Iya. Terluas itu adalah hamparan Paguyaman, hamparan Dumoga, dan hamparan Randangan. Iya. Nah, ini karena saya dulu adalah Fakultas Pertanian, ini saya pelajari semuanya dan daerah kawasan penelitian saya ini adalah kawasan-kawasan sentra pangan ini. Iya. Sehingganya saya merasa bahwa ini harus kita kok daerah yang kawasan yang punya penopang 30% daripada pangan Sulawesi Utara itu kita hidupnya masyarakatnya masih miskin. Miskin. Sehingganya saya menggelorakan pada waktu itu saya pada tanggal 6 Februari tahun 2022 itu saya mendeklarasikan Kabupaten Paguyaman Raya di Iya. Aula SMP Negeri 1 Molombulahe. Iya. Siapa yang ada di hadapan saya? Saya ini hanya seorang karyawan pabrik gula. Iya. Saya pada waktu itu baru bermodalkan punya mobil pick up Kijang 3K Iya. yang saya poles-poles gitu. Di situ saya muat salon, sound system kecil-kecilan, begitu saya muat di sana bawa. Saya ngundang tokoh-tokoh, anggota DPR saya undang, Iya. kepala-kepala sekolah, kepala-kepala desa, saya undang di aula penuh. Saya gagas, saya minta izin ke beberapa tokoh di sini, Pak saya ingin mendeklarasikan nih Paguyaman Paguyaman Raya. Raya. Iya. Kira-kira bagaimana tanggapan-tanggapannya? Bayangkan saya pada waktu itu saya memberanikan diri untuk pidato di hadapan. Iya. Dan saya berpikir tadinya ini Warsito yang belum punya pengalaman apa-apa bekerja di pabrik gula kok menggurui, ada di situ ada anggota DPR provinsi dan Iya. dan alhamdulillah pada waktu itu sambutannya antusias. Iya. Antusias luar biasa dan segala macam bergulir tapi memang prosesnya susah. Susah. Susahnya karena berada di dua daerah. Dua daerah ya. Ya, Bolihuto sini ada pada waktu itu ada 3 kecamatan, ada Bolihuto, ada Tolangahula, ada Motilango. Di Paguyaman dulu itu ada kecamatan Paguyaman Pantai dan Wonosari. Wonosari ya. Ya, tapi itu saya berpikir luar biasa potensinya. Dari sudut pandang potensi pertaniannya terhampar dari Iya. Bolihuto sampai ke Wonosari luar biasa. Kemudian ada sumber daya lautnya Di luar biasa. Paguyaman Lautnya Pantai, terbentang dari Taulaa sampai ke Limba, Tihu. Iya. Luar biasa kawasan wisatanya. Ini saya merasa nanti ini akan menjadi sentralnya Provinsi Gorontalo dan ini cita-cita saya ini menjadi salah satu daerah yang termaju di Provinsi Iya. Gorontalo. Ini salah satu pijakannya sehingganya dari situ memasuki tahun 2024 saya ya menjelang itu mungkin 2023 saya mengikuti proses-proses politik. Saya itu bayangkan waktu itu angkat menjadi pengurus di PD2 Kabupaten Gorontalo itu bangganya minta ampun. Kirimannya SK-nya itu dikirim surat lewat security pabrik gula. Iya. Pak ini ada surat ini. Oh jadi baru membaca surat ini kelihatan ini bangga sekali. Iya. Dilihat-lihat orang ini. Iya. Tidak banyak orang yang bisa menjadi pengurus pada waktu Pengurus itu. kabupaten lagi. Saya Iya. bangga. Saya ditetapkan menjadi korwilnya Bolihuto CS di sini dan akhirnya saya didaftarkan di tahun 2024 menjadi caleg. 2004. Ya, Iya, 2004. 2004. 20 tahun lalu. Nanti 2024 juga mau daftar juga. Iya.
Iya, iya. Jadi ini sekarang kita sudah masuk ke tahapan beliau menjadi anggota DPR gitu kan, banyak memperjuangkan tentang pertanian. Nah, saya ingin minta tanggapan dari rekan-rekan atau dari Bapak Warsito terkait kiat-kiat beliau dalam memperjuangkan pertanian. Kira-kira ada? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Dengan Bapak siapa Pak? Pak Santoso. Oh iya, Pak Santoso ya. Mari Pak Santoso silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir batin. Baik, setelah kita mendengar perbincangan ini menarik ya. Saya dengan beberapa teman kebetulan satu sekolah benar. Ya. Walaupun saya kakak tingkat. Iya. Ya. Tapi kami punya salah satu kesukaan, yaitu kalau membaca, saya juga hobi di perpustakaan. Iya. Salah satu kesukaan kami adalah bacaan tentang Mahabharata dan Ramayana. Wah, iya. Kolosal ini. Itu yang Ya. kami suka. Kalau Iya. keseharian di rumah, kalau di sekolah itu kita jumlahnya besar. Kita Iya. terlibat dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Kalau non akademik, kalau saya Pak Wasito, itu kebanyakan hanya di gerak jalan, seni. Kalau sepak bola ada kita punya kakak-kakak Mas Ratijo dan kawan-kawan itu yang masih SD tapi mainnya itu sudah gabung dengan desa, besar-besar. Iya. Nah, kita kecil-kecil waktu itu. Iya. Nah, sehingga kita tahu potensi, lebih baik kita ke perpustakaan aja. Nah, Iya. dan untuk di sekolah saya mengenal sampai ke Manado, saya juga kuliah di Manado, beliau menyusul. Salah satu kehebatan beliau itu adalah visioner. Iya. Ya. Ada teman-teman dari Gorontalo negur saya, Mas sampean sekolah jauh-jauh ke Manado ambil D2. Waktu itu Iya. harusnya S1. Nah, kamu ambil jurusan itu untuk apa? Yang penting sarjana dulu. Yang penting pulang bawa sarjana, katanya, bawa gelar. Nah, karena waktu itu kami non gelar, nanti sudah selesai ternyata ada gelar. AMA. AMA. Nah, Iya. tapi beliau tidak mengatakan demikian. Beliau kenapa? Tadi sudah diceritakan. Lulus di tempat lain tapi tetap milih yang di pertanian karena Iya. beliau ingin mengembangkan potensi daerah ini. Iya. Nah, dan saya mengenal tentang gambar-gambar topografi tanah itu dari beliau waktu Iya. itu. Kelebihan beliau di waktu mahasiswa itu jiwa entrepreneurnya sudah nampak. Sudah nampak ya. Ya, kalau Ya. saya di bidang kuliner dan keterampilan, beliau di bidang pemasaran, marketing. Nah, itu waktu itu sering ngomong. Dan ternyata visi beliau itu untuk mengembangkan daerah itu terbukti setelah kami pulang sama-sama ke Gorontalo dengan bidang kerja yang berbeda. Nah, beliau pernah bermalang melintang di berbagai kegiatan seperti yang telah diceritakan tadi, bahkan pernah bergerilya bersama saya mencari dana untuk menyelenggarakan sebuah pesta apa Pak waktu itu Festival ternak. festival ternak, kontes ternak, Kontes ternak ya. kontes ternak. Nah, Iya. ya. Yang meskipun ya dalam tanda petik dukungan dari pemerintah masih agak kurang dalam hal dana, bahkan Pak Wasito waktu itu sampai minta kalau boleh saya minta bantuan dari pemerintah, juara satu sapi dapat hadiah sapi meskipun gambarnya kambing. Iya. Tapi tidak ada beliau yang membadani Iya. untuk sampai terjadi itu. Tapi beliau Nah. sudah anggota DPR waktu itu. Sudah Sudah anggota anggota DPR. Tapi kalau kami, saya pribadi Iya. mengenal beliau, bergaul dengan beliau itu bukan menganggap bergaul beliau sebagai anggota dewan, sebagai Iya. Pak Wasitonya. Sebagai Nah, Pak Warsito. karena beliau tumbuh dari masyarakat petani Iya. dan tetap santun Iya. bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin ini salah satunya adalah karena beliau lahir dari rahimnya orang Jawa, tapi lahir di Gorontalo dan dibesarkan dengan budaya-budaya Jawa maupun budaya Gorontalo yang tadi mertua beliau adalah kepala desa dan sekaligus bate, sehingga kematangan budaya beliau itu sungguh sangat luar biasa. Banyak orang-orang tua yang termasuk ayah saya, katanya kalau ketemu beliau ini di jalan satu arah ditanya, Mbah Jan mau kemana? Sementara kalau mohon maaf ini banyak tokoh-tokoh yang sudah sekelas beliau
kalau jalan itu mobilnya tertutup kacanya. Iya. Beliau tidak. Iya. Nah, itu santunnya beliau itu. Iya, iya. Kalau musim rewangan di pesta ya ngangkat leser tetap Iya. sama dengan masyarakat yang biasa. Kemudian beliau itu ilmunya betul-betul diterapkan. Pertanian ini. Pertaniannya ya, sehingga insinyurnya. banyak inovasi-inovasi, salah satunya tadi diceritakan tentang mesin tetas. Mesin tetas Nah, yang kebakaran itu ya. Iya. Iya. Dan saya juga banyak mengambil inspirasi dari beliau. Saya saja yang berusaha mengembangkan pertanian di daerah yang dekat air masih terseok-seok, tapi beliau berhasil menyulap lahan kering di Karyamukti itu yang sekarang penuh dengan tanaman, bahkan ada kolam ikan. Tadi Iya. sore saya masih ketemu, sempat cerita dengan Iya. Ibu Wilfon, ketemu 4 orang pemuda di sawah ngambil umpan, katanya mau mancing sebentar malam di kolamnya Pak Wasito. Oh, Luar iya. biasa. Nah, Pasti jadi Tompa. betul-betul mereka kemudian bersahajanya beliau ini yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh. Iya. Bersahajanya beliau tidak dimiliki. Iya. Jadi barangkali ini insya Allah figur Iya. yang sangat dicintai oleh masyarakat, dan mudah-mudahan kita doakan beliau tetap sehat sehingga tetap bisa berkarya untuk kita semua. Barangkali itu yang Iya. sejauh yang saya lihat tentang beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi narasumber yang ingin kita dengar, ini adalah kepala desa termuda yang mungkin tetanggaan dengan desa Bapak. Kira-kira ya ini kan namanya pemerintah desa kan biasanya orang yang ingin menggali aspirasi tadi menyerap inspirasi, ini menggali inspirasi. Kira-kira sepak terjang beliau ini kan kita ingin membuktikan bahwa beliau ini kan kiprahnya dari 2004 ini sudah menuju 2024, artinya hampir 20 tahun beliau berkiprah di parlemen kan, karena bermitra dengan pemerintah tentu banyak aspirasi yang berserap. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak Ramli, Kepala Desa Sidomulyo, terkait dengan sepak terjang beliau dalam hal menyerap aspirasi dari masyarakat yang ada di wilayah Bapak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita fitri ya. Jadi kami selaku tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Buluto CS menyampaikan banyak terima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Pak Wasito di Kecamatan Buluto CS. Dan Pak Wasito ini adalah salah satu tokoh tua ya, akan tetapi menginspirasi daripada kami tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Buluto. Nah, sudah banyak yang diberikan oleh Pak Wasito di kecamatan ini tentang melestarikan budaya, Tondano, Gorontalo, bahkan karate dan teman-teman pemuda, Pak Fadli tentang sepak bola. Pak Wasito ini cukup banyak membantu dan membadani kegiatan-kegiatan ini. Nah, harapan kami apa yang telah dilakukan oleh Pak Wasito ini memperoleh hasil yang baik, dan harapan juga kami ketika ini menjelang di dekat-dekat, insya Allah masyarakat yang ada di Kecamatan Buluto CS ini tidak mengkhianati apa yang telah dilakukan oleh Pak Wasito ya. Iya. Dan harapan juga kami ada keterwakilan dari wilayah barat, insya Allah akan menduduki singgasan yang ada di Kabupaten Gorontalo, entah itu Iya. papan 1 atau papan 2, nanti kita sama-sama doakan, dan insya Allah kita cukup berdosa ya ketika tidak mengantarkan Pak Wasito ini sebagai orang yang kita tuakan, tidak menjadi orang yang terpenting di Kabupaten Gorontalo. Dan yang berikut lagi, harapan kami insya Allah kecamatan ataupun Kabupaten Buluto Raya ini bisa dijadikan dan bisa memberikan peluang-peluang kerja kepada masyarakat yang di Kecamatan Buluto, dan terutama kita kaula muda, dan insya Allah juga bisa banyak mengambil inspirasi yang telah dilakukan oleh Pak Wasito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Jadi di sini Bapak tadi sempat menyinggung tentang niatan tentang Kabupaten Pakuyaman Raya yang sempat digagas, yang ada benturan karena wilayah. Saya juga waktu itu 2004 bagian daripada itu dengan Pak. Ada beberapa orang tim yang dari Pakuyaman Raya. Alhamdulillah berkat Bapak juga kami juga masih mempertahankan namanya Aliansi Mahasiswa Pakuyaman Raya waktu itu. Namun karena benturan itu kemudian lahirlah sebuah gagasan baru, yaitu beliau ini juga merupakan salah satu penggagas atau inisiator pemekaran Belihuto, ya. Iya. Nah, kira-kira banyak orang mengatakan bahwa daerah Belihuto hanya jadikan sebagai komoditas politik bagi orang-orang tertentu, terutama menjelang perhelatan politik, ya, yang pada akhirnya nggak jadi-jadi sehingga orang antara ya dan tidak, kalau jadi ya monggo, kalau enggak ya sudah terbiasa menunggu di PHP dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang terus Bapak ingin yakinkan kepada publik bahwa daerah ini harus jadi gitu loh. Nah, dengan kapasitas Bapak sudah di legislator, sudah berlapis-lapis nih, kalau Bapak sudah 4 bintang ini jenderalnya politik di wilayah Belihuto, secara politik maupun secara administratif. Inisiator penggagas ini kira-kira seperti apa menurut Bapak ke depan? Iya, setelah fase Pakuyaman Raya kami mendapatkan kesulitan karena ya namanya juga ini adalah di ranah politik, juga nyinggung-nyinggung politik, sehingganya tidak setuju itu bukan karena Pakuyaman Raya tidak akan baik, tapi karena memang dianggap seperti itu. Seperti ada tuduhan, ada memanfaatkan perjuangan untuk sebagai bahan untuk kepentingan apa. Tapi biarlah itu berproses. Saya berpikir saya tidak harus apa ya bahasanya, sesuatu perjuangan itu direndahkan pun kita tidak akan jadi sampah. Jatuh, dan disanjung pun kita tidak akan pernah terbang. jadi rembulan. Ya. Jadi seperti itu. Sehingganya saya berpikir bahwa urusan kita, cita-cita saya biarlah saya implementasikan, dan saya tidak akan pernah surut memperjuangkan ini selagi napas ini masih bergerak. Pakuyaman Raya kita sedikit mentok dari sudut pandang proses politiknya, persetujuan pada waktu itu. Justru Bu Alemo sudah oke untuk bergabung. Justru kemarin pada saat itu di Kabupaten Gorontalo karena ranahnya pada waktu secara itu politis, lagi ya. ada sedikit perbedaan-perbedaan, sehingganya mentok di di DPRD Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya atas dasar itu kami mengambil langkah yang selanjutnya, kesepakatan teman-teman yang berada di wilayah istilahnya sebelah sungai. Iya. Ya, karena Sungai Pakuyaman itu di dalam bahasa Gorontalo itu disebut sebagai Buta Iyo. Buta Iyo, Buta ya, Iyo. benar. Ya, Buta Iyo itu maknanya bukan pembelah, Iya. tapi sebenarnya pemersatu. Iya. Pemersatu. Kami mengambil yang ada di sebelah utara, ya ini kawasan Belihuto CS. Sehingga kami berjuang secara administrasi, kita kumpulkan data-data apa segala macamnya. Kita berusaha untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang masih kurang. Pada waktu itu kita baru 3 kecamatan. Kita berjuang, pokoknya bagaimana caranya memperjuangkan pemekaran lagi. Kecamatan Asparaga kita mekarkan. Kecamatan karena persyaratannya harus 5. Iya. Bilato kita mekarkan. Dan di situ terjadi hal-hal yang cukup dramatis lah pada waktu itu. Ada yang tidak setuju apa segala macam, tapi yang berpikir bahwa ini adalah kepentingan orang banyak. Sehingganya fase perjuangan Belihuto ini kita deklarasikan pada tanggal 3 Mei tahun 2010. Sana itu fotonya ada di sana. Dan kebetulan yang mendeklarasikan itu adalah saya sendiri di hadapan puluhan ribu warga masyarakat Belihuto, di hadapan Pak Bupati pada waktu itu almarhum Pak David Bobihu, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, dan seluruh pejabat gubernur pada waktu itu hadir semuanya, dan luar biasa dukungannya. Dan alhamdulillah kita memasuki fase deklarasi. Setelah deklarasi kita memasuki fase kelengkapan administrasi. Iya. Ya, mendata tentang potensi-potensi ekonominya kita gali, dan tentu kita mengumpulkan. Sekaligus kita berjuang menambah
istilahnya menjadi penunjang kelengkapan administrasi ya. Ya, menjadi objek-objek penunjang menjadi kelengkapan administrasi, misalnya objek vital seperti fasilitas kesehatan, rumah sakit, fasilitas perhubungan, pelabuhan dan fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi, sehingganya kita gagas dan alhamdulillah gagasan-gagasan dalam rangka melengkapi itu kita berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun provinsi, maka sekarang paling tidak kita sudah punya yang namanya RSUD Bolihuto. Kita gagas Rumah Sakit Umum Daerah Bolihuto yang sekarang insya Allah nanti akan menjadi kita arahkan menjadi rumah sakit rujukan kelas B di wilayah dari arah barat. Dan ini kita akan persiapkan. Kemudian Pelabuhan Bilato, ya Pelabuhan Bilato. Perguruan tinggi, kita perguruan tinggi sementara kita di samping memang di sini ada perkuliahan jarak jauh, kelas-kelas jauh dari perguruan tinggi yang ada di Kota Gorontalo. Tapi kita di sini sedang menggagas, kita mendirikan yang namanya satu perguruan tinggi, yakni IPB. Bukan Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Pertanian Bolihuto. Ya. Jadi ini kita sedang gagas dalam rangka mengupgrade. Ya, kita memberikan peluang-peluang investasi kepada perusahaan-perusahaan luar untuk kemudahan investasi, dan ini kita koordinasikan dengan kepala daerah, kemudahan mendapatkan lahan dan segala macamnya, termasuk didirikannya salah satu pabrik tepung kelapa yang terbesar di Gorontalo, dan ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sudah bermukim di sekitaran kita, dan ini insya Allah menjadi suatu support untuk bagaimana menunjang. Kajiannya, kita setelah mendapatkan kajian, kemarin fase awal kita sebenarnya pada tanggal 29 September 2014 itu kita sudah akan, kalau angka peluangnya itu sudah 99%, kita akan sudah diketuk. Iya. Di antara 22 daerah DOB yang pada waktu itu dibahas, itu satu di antaranya adalah Kabupaten Bolihuto. Iya. Itu di dalam gedung Nusantara 2 kita ramai teman-teman dengan seluruh Nusantara. Iya. Namun memang yang paling banyak pada waktu itu teman-teman dari Papua. Karena pada waktu itu pada saat menjelang akhir persidangan, padahal 22 daerah ini sudah it's okay. Sudah proses-prosesnya sudah jalan dan segala macam, tinggal ketuk palu di akhir masa persidangan, tinggal mau ketuk palu ini. Iya. Utusan Papua memberikan masukan bahwa ingin menambah, ada ditambah dengan 6 daerah di Papua. Wah. Padahal pada waktu itu administrasinya belum lengkap dan segala macamnya, dengan penduduk yang rata-rata di bawah 10.000 kan tidak layak secara administrasi. Iya. Peraturan pemerintah nomor 78 itu mengisyaratkan demikian persyaratan membuat satu kabupaten baru itu demikian. Tapi itu dilanggar, tapi mereka akhirnya lolos. Memaksakan diri, chaos di kawasan DPR. Teman-teman ini ada yang menyaksikan ini, Bung Padli, Pak Sarip dan segala macamnya, dan sampai tengah malam saya berdiri di Sekjen, saya mengatakan bahwa ini harus ada dokumen dalam rangka peralihan. Karena apa? 29 September itu anggota DPR RI periode 2009-2014 itu akan berakhir di 1 Oktober, tinggal 2 hari lagi. Sehingganya pada saat fase tanggal 29 September 2014 itu tidak selesai, bahasanya diskors. Karena diskors itu mungkin dilanjutkan minggu depan boleh, tapi masalahnya 2 hari ke depan itu anggota DPRD sudah selesai periode. Sehingganya dokumen ini dinyatakan masih ada, tapi kan namanya anggota dewan ini kan lembaga politik. Iya. Ya. Kadang-kadang ada bebek ditaruh di atas meja, kalau di voting binatang apakah yang ada di atas meja itu, bisa-bisa ada sebagian yang memilih bahwa ini ayam. Iya. Ya, tinggal sudut pandangnya apa, kan begitu. Nah, ini yang terjadi, sehingganya pada waktu itu 2014, 2019 terjadi semacam kayak Presiden melakukan moratorium. Moratorium itu penghentian sementara, jeda. Tidak meniadakan, jeda. Kita kan punya undang-undang tentang bagaimana mengatur pemekaran dan segala macamnya. Tapi kami proses terus berjalan. Saya menggunakan pola, kalau mau bertamu mencari orang di suatu rumah itu, ketika diketuk pintunya tidak ada, jangan langsung pulang. Berdiri dan duduklah di depan pintu. Agar kalau yang tuan rumahnya nanti membuka pintu, pasti kita sudah berada di depan pintu pada saat
itu pasti kita disuruh masuk atau paling tidak ditanya kamu perlu apa. Iya. Nah, Boliohuto, calon Kabupaten Boliohuto ini kita berusaha mempersiapkan diri terus di Iya. antara saat adanya moratorium ini kita bersiap terus. Sehingganya pada saat moratorium Dibuka. kerannya dibuka, Sudah ada di maka depan. Boliohuto berada di depan pintu. Sehingganya Iya. ini loh. Nah, sehingganya langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah berkoordinasi dengan Komisi 2 yang membidangi masalah urusan pemerintahan termasuk masalah urusan pemekaran. Iya. Maka di bulan Desember kemarin Komisi 2 datang rombongan Iya, ini dengan iya. Pak Gubernur yang luar biasa mensupport kami, Pak Iya. Gubernur, Pak Bupati dan segala macamnya, kami berdialog dan segala macam, kami menyerahkan dan saya sendiri yang memaparkan. Di akhir ini kemarin tanggal 24 Februari atau kapan ya kemarin? Itu Iya. kebetulan Ketua Komisi 2 sendiri pada saat ketemu di Rakor Nasional Golkar di Makassar, saya sampaikan Bang Doli, tolong dong Boliohuto disupport lah untuk pemekaran. Bapak kan Komisi 2, Iya. separtai lagi. Saya Iya. ngomong gitu. Oh iya deh, nanti saya datang, nanti sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, katanya tanggal 28 kita mau ke sana. Alhamdulillah sebelum tanggal 28, tanggal 27 kita kemarin justru kita bertemu dengan Bang Doli, Komisi 2 dan kami memaparkan dengan beberapa teman dan alhamdulillah dari sudut pandang itu salah satunya adalah di saat-saat ini kita sedang mempersiapkan 3 provinsi Papua. Iya. Papua itu akan dimekarkan menjadi 3 provinsi lagi. Iya. Nah, tentu ini pemerintah pasti akan membuka keran moratorium. Dia akan buka. Pada saat keran moratorium dibuka itulah makanya nanti kita Boliohuto akan masuk. Ngikut lagi. Akan masuk di situ. Jadi tidak ada pemekaran di sana kalau di sini tidak diikutkan. Iya, iya. Nah, jadi desain-desain kita seperti itu sehingganya yang dipesankan oleh Bang Doli Kurnia Tanjung, Iya. Ketua Komisi 2 adalah pertama setelah itu undang-undang kita akan membuat yang namanya pengaturan grand design negara Indonesia nanti seperti apa. Misalnya contohnya Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo sekarang baru 5 daerah Iya. tingkat 2 kan? Iya. Nah, jadi ada Kota Gorontalo, Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Garut, 6 daerah. Enam, Ya, 6 enam. daerah. 6 daerah itu apakah ini sudah cocok? Iya. Apakah harus ditambah lagi? Jadi pola yang sudah kita kaji di sini sebenarnya Gorontalo itu idealnya 10 daerah. 10 daerah. Ya, sebenarnya paling tidak di dalam 10 daerah itu ada 8 kabupaten, ada 2 kota. 2 kota. Nah, ini 2 kota ini, 1 kota mana lagi? Iya. Nah, sekarang kan sebenarnya ada persiapan Kota Telaga. Kota Telaga. Nah, Bang Doli menyampaikan untuk yang sudah masuk di 22 daerah yang akan Calon dimasukkan DOB. itu karena itu sudah masuk di Ampres, amanat Presiden waktu Iya. zaman Pak SBY. Maka itu akan menjadi skala prioritas. Iya. Maka sehingganya apabila moratorium ini dibuka, sehingganya pasti saya merasa bahwa Boliohuto adalah akan menjadi skala prioritas. Iya. Ditambah lagi saya punya kedekatan khusus dengan Bang Doli Ketua. Kurnia Tanjung, Iya. Ketua Komisi 2. Sehingganya insya Allah atas dorongan Pak Gubernur, walaupun tanggal 12 ini beliau nanti akan purna tugas sebagai gubernur 2 periode, tapi beliau semangat dan spiritnya insya Allah beliau akan tetap berjuang menuju ke sana. Jadi Pak Rusli Habibie akan terus akan berjuang. Sehingganya ini, hari ini kita skor kelayakannya Kabupaten Iya. Boliohuto itu Sangat tinggi. masuki sangat layak. Sangat layak. Ya, sangat layak. Kita Tepuk tangan dulu. justru skor kelayakan kita itu melebihi beberapa kabupaten yang sekarang sudah menjadi kabupaten. Iya. Ya, melebihi. Skor Melebihi. skor kelayakannya dari sudut pandang potensi ekonominya kita berada di atas Iya. itu. Sehingganya diperkirakan ketika ini menjadi daerah tingkat 2 yang resmi, maka insya Allah kita akan menjadi daerah yang sangat Makmur. Madani. berkembang dan ini tentunya akan mengarah kepada kesejahteraan rakyatnya, para pemuda-pemuda, sarjana-sarjana, para orang-orang di sini yang mungkin membutuhkan pekerjaan, akan banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan ya. Gini, jadi ini yang mungkin bisa sampaikan di fase itu ya, fase Iya. pemekaran. Nah, tentu itu fase itu pada tahun 2002. Kemudian Iya. ya fase persiapan saya menjadi anggota DPR. DPR, jadi saya direkrut menjadi salah satu caleg di Partai Golkar. Pada saat itu masih menggunakan pola nomor urut. Iya. Ya. Saya diberikan nomor urut 5. Nomor 5. Ya, Wah. nomor 5. Tapi Kursinya sampai ke jadi dulu dapil kita itu mulai dari Tibawa, Pulubala sampai di sini, Boliohuto Oh, CS iya. ini. Jadi kita diberikan jatah pada waktu itu daerah sini itu 12 kursi.
Iya. Kuotanya 12 kursi dan alhamdulillah partai kami itu mendapatkan 7 kursi dari 12. Oh iya. Karena sistemnya nomor urut pada waktu itu saya di nomor 5 berarti dia masih ada 2 orang di bawah saya. 2 orang di Iya. bawahnya masih ada. Tapi Iya. pada waktu itu dari perolehan suara saya memperoleh urutan suara tertinggi di seluruh dapil. Di itu, dapil ya. itu. Iya. Oh iya. Tapi memang pada waktu itu tidak ada yang mencapai BPP ya. Jadi seperti itu dan masuk dari situlah kami mulai berkiprah di kancah politik formal ya. Formal Iya. itu dalam pengertian segala gerak-gerik dan keputusan-keputusan kita itu delegitimasi oleh aturan yang nantinya berimplementasi kepada apa yang tindakan-tindakan kita terhadap kebijakan pemerintah termasuk Iya. kebijakan anggaran, Iya. kebijakan politik yang lainnya dan ini yang memberi ruang kepada kami sehingganya kami banyak melakukan praktek kebijakan politik anggaran yang berpihak kepada tentu amanat undang-undang bahwa kita memperjuangkan rakyat di daerah pemilihannya. Sehingga Iya. bukan berarti saya anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada waktu itu, tapi saya bertanggung jawab kepada semuanya, tapi saya lebih berfokus kepada Wilayah daerah pemilihan. masyarakat yang memilih. Artinya daerah Konstituen. yang konstituen, namanya konstituen. Jadi Iya. seperti itu. Iya. Jadi itu Bang Arman. Ya. Ya, ini juga kita ingin dengarkan juga tanggapan ini dari pemuda. Ya, beliau juga ini saya lihat juga punya eksistensi juga di partai politik. Ya, Bung Idrian Adam, ya kami minta tanggapannya seputar dengan kiprah beliau di politik ya, barangkali dari sejak Iya. yang diketahui tentang kiprahnya beliau. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nama- warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Idrian Adam. Saya selaku Ketua PACP 3 Kecamatan Motilango. Iya. Walaupun hari ini kita beda partai, tetapi justru hari ini saya justru banyak mencontohi beliau Bapak Warsito. Iya. Karena sikap terjang beliau di politik ini begitu besar ya, dan memang cukup diapresiasi oleh masyarakat Bolioto CS. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ramli tadi, sangat berdosa sekali buat kita bagi warga masyarakat Bolioto CS kalaupun tidak mendukung beliau. Iya, Ya. iya. Karena memang hari ini menurut saya beliau juga ini adalah merupakan seorang bapak pembangunan ya. Tokoh pembangunan juga yang ada di Kecamatan Bolioto. Karena dari segi hibah yang ada ini, beliau juga adalah merupakan penghibah tanah terbesar di Bolioto CS ini. Iya, iya. Ya, salah satunya juga ini adalah merupakan rumah sakit Bolioto ya. Itu adalah merupakan lahan beliau yang dihibahkan untuk warga masyarakat yang ada di Bolioto CS. Masya Allah ya. Berikutnya juga hari ini contoh saja kemarin ada tanah longsor yang ada di Desa Huyula. Sikap dan tangkap beliaulah yang langsung turun untuk bagaimana bisa membuka akses jalan yang kena longsor. Kemarin adalah merupakan beliau adalah sosok pemimpin yang pertama kali datang ke tanah longsor tersebut. Berikutnya beliau juga ini di mata saya beliau ini adalah merupakan sosok pemimpin yang memang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Bolioto CS. Salah satunya juga yang ada di desa saya, di Desa Pilomenu, beliau telah memperjuangkan ada 3 sekolah yang telah beliau perjuangkan dan alhamdulillah sudah ada ketiga sekolah ya. Ada di Dusun Tehila, Pasir Putih, dan di Dusun Irigasi Utara. Ini adalah merupakan perjuangan beliau semasa beliau menjadi seorang anggota DPRD provinsi, masih DPR Kabupaten. Iya. Ya. Dan kami juga hari ini harapan saya, walaupun hari ini kita berbeda partai, tetapi ini adalah merupakan harapan saya sebagai dari Partai Persatuan Pembangunan untuk bagaimana beliau ini jangan hanya menetap di DPR provinsi saja juga. Insya Allah di 2024 ini insya Allah ada harapan-harapan lagi untuk kita. Iya. Ya. Karena apa? Karena di pertarungan kemarin kita juga itu menginginkan beliau itu adalah menjadi Ketua DPD 2 Golkar. Tapi mungkin ada persaingan politik atau apa. Dan di pemilihan bupati kemarin juga itu kita berharap beliau ini yang menjadi wakil bupati. Iya. Tapi karena memang Tuhan masih Berkata belum yang rezeki, berbeda. Ya. belum diberikan kesempatan. Tapi insya Allah di 2024 beliau ini akan diberikan kesempatan. Iya. Jadi ini adalah merupakan harapan besar kita dari warga masyarakat Bolioto CS.
Karena beliau ini adalah merupakan ikon tokoh terpenting di Baliho TCS. Kalau bicara persoalan Golkar, berarti ikon Golkar di Baliho TCS itu adalah merupakan Bapak Warsito. Tidak ada yang lain selain Pak Warsito. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bung Idrian Adam. Jadi tadi sudah banyak mengupas tuntas tentang persoalan ya, banyak yang memberikan hal-hal terkait dengan masukan-masukannya. Ya berikut ini ada satu hal yang lebih menarik lagi ini, yaitu tentang terakhir ini Pak. Poinnya adalah ini kan kemarin dari kaum muda juga menyampaikan harusnya kemarin begini-begini ya. Namun kenyataan realitas politik itu berbeda. Tetapi di 2024 secara keseluruhan semua orang dan semua kabupaten kota dan sebagainya se-Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama dalam perhelatan politik 2024. Dan secara perjuangan ini seperti saya sampaikan bahwa Bapak Warsito 4 bintang ini sudah jenderalnya di DPR gitu. Ya sudah 4 periode ya kurang lebih kabupaten dan provinsi. Nah kira-kira di 2024 ini kira-kira apa, maksud saya tidak menggiring ini ke persoalan politik, tetapi paling tidak ada langkah-langkah inspiratif ketika diperhadapkan, apakah Bapak tidak jenuh kok di situ terus? Atau saya menuju ke yang lebih tinggi ke DPR RI atau mau kemana ini arahnya 2024 ya? Kira-kira seperti apa langkah-langkah persiapannya supaya kita lebih menarik? 4 periode menjadi anggota DPRD sejak 2004 saya DPRD Kabupaten, 2009 DPRD Kabupaten, 2014 DPRD Provinsi dan 2019 hingga insya Allah akan berakhir kalau umur panjang sampai 2024 di DPRD Provinsi juga. Tentu rutinitas dan tanggung jawab bukanlah hal yang kecil. Tapi memang banyak sekali masukan-masukan dan saya juga melihat ada harapan-harapan rakyat yang menurut cara pandang saya belum bisa dilayani dengan baik oleh pemerintah, walaupun memang pemerintah juga sudah dengan sungguh-sungguh maksudnya seperti itu. Tentu saya di dalam hati kecil saya pasti setiap orang dan setiap para pemimpin punya kiat-kiat yang berbeda dalam rangka menghadapi dan memenuhi apa yang menjadi keinginan rakyat. Sehingganya saya merasa bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat ini sebenarnya saya banyak mempelajarinya. Masyarakat itu yang terpenting bahwa kita kelola dan diberikan porsi yang terbesar adalah di kalangan masyarakat yang mayoritas. Iya. Ya, mayoritas. Mayoritas masyarakat Kabupaten Gorontalo itu adalah masyarakat petani. Iya. Sehingganya kita akan membangun segala sarana dan infrastruktur pertanian agar para petani ini bisa terangkat derajat ekonominya, sehingganya ini apabila para petani ini akan menaik derajat ekonominya, ini akan menopang, pasti pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bagus. Bukan berarti kita tidak memperhatikan sektor-sektor yang lain, sektor industri, sektor perdagangan, yang lain-lainnya, sehingganya ini karena apa? Memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat yang kebanyakan itu pasti akan dampaknya akan lebih terasa. Jangan kita memberikan porsi-porsi yang besar kepada sektor-sektor yang sebenarnya dinikmati oleh kalangan orang. Kalangan kecil. Ya, seperti misalnya kelompok-kelompok industri. Memang kelihatannya dia berkontribusi di PDRB cukup bagus. Cukup banyak, tapi sebenarnya ini penikmat dan pengelola kapitalnya ini hanya segelintir dan sekelompok orang. Tapi kalau pertanian, kita memberikan sesuatu stimulan kepada para masyarakat pertanian, ini akan memberikan dampak yang luas. Seperti kita melempar di air dengan beberapa kerikil, itu kalau kerikilnya banyak, dilempar di dalam satu genangan air, itu walaupun ombaknya nggak terlalu besar, tapi ombak semua. Bisa menyebar. Ya, tapi kalau kita memberikan lemparan kepada satu genangan air dengan batu yang besar kita lempar, memang ombaknya akan besar, tapi nanti gelombang amplitudonya akan terlihat, akan terjadi ada
namanya Gini rasio, gap antara rakyat yang termiskin dan yang terkaya itu akan menjadi jauh sekali. Gapnya jauh. Nah, tapi coba kalau lemparan itu kepada dengan kerikil yang banyak, air itu jadi antara air yang tertinggi dan air yang terendah itu cuma bedanya cuma sedikit. Iya. Ini namanya Gini rasio itu jangan terlalu tinggi. Ini konsep membangun sebuah negara. Cara berpikir saya seperti itu sehingganya ini gambaran saya, tapi kan saya kan belum pernah melaksanakan. Iya. Tapi tentu saya berharap berikan saya kesempatan. Oh iya. Berikan saya kesempatan, insya Allah Warsito yang anak desa ini, anak petani, insya Allah akan sangat mengerti dengan para petani. Oh iya. Dan tentu tidak akan pernah lupa dengan para pedagang dan industri, dengan perusahaan-perusahaan. Karena ini semuanya ada hubungannya. Skala-skala prioritasnya sehingganya yang saya berpikir proporsional lah gitu. seperti itu. Ya. Karena apa? Hari ini coba misalnya memecahkan masalah yang dimiliki oleh petani. Kita kan, saya tidak bermaksud menyalahkan pemerintah, tapi di negeri penghasil kelapa sawit, minyak mentah dunia yang terbesar, itu dari negeri ini. Iya. Hari ini kita langka minyak. Saya tidak bermaksud secara khusus menyalahkan, tapi ini tentu ada proses awal yang keliru. Ada kajiannya. Ada proses awal. Karena memang ini berada di sini. Sekarang melarang perusahaan mau impor. Perusahaan itu tujuannya mencari untung kok. Iya. Ya, kita harus kawal dari awal. Masa ada ayam mati di lumbung padi, kan begitu. Jadi ini yang menurut saya agar nanti saya merasa bahwa tidak boleh petani yang menghasilkan beras itu tidak bisa makan beras yang baik. Iya. Petani harus makan beras yang paling enak di antara beras yang diproduksi oleh petani, sehingga petaninya bekerja dengan nyaman. Sekarang coba yang makan beras yang lebih enak petani atau yang bukan petani? Kan bukan petani, sehingga petani ini kita tinggal makan yang sisa-sisanya saja seperti itu. Pecahan-pecahannya. Tapi kita tidak bermaksud untuk membeda-bedakan itu. Iya. Ini tandanya seperti itu. Bank-bank kita, bank-bank di Indonesia, di daerah-daerah ini belum berpihak kepada petani kok. Iya. 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 Saya mempelajari di Thailand, negara yang punya proses produksi pertanian yang luar biasa. Itu banknya ada namanya bank pertanian. Iya. Itu sangat memudahkan, memberikan kemudahan kepada petani yang memperoleh kredit. Sehingganya ini nanti hari ini kita diberikan pemerintah skim kur. Kurnya selalu diumumkan tidak terserap. Tapi petani untuk mendapatkan kur susah. Kan ini kan repot juga sebenarnya. Sehingganya saya merasa bahwa kita kalau ada petani yang tidak tahu bagaimana caranya urus sesuatu administrasi di bank, ya dibantu lah. Ya, dibantu. Sehingganya di petani. Karena petani ini ya kita harus berdayakan dengan luar biasa. Intinya bahwa insya Allah 2024. saya mengenali daerah Kabupaten Gorontalo ini. Ya. Saya kenal betul tipologinya. Tipologi rakyatnya, tipologi lahan pertaniannya, tipologi peradabannya, kulturnya seperti apa. Insya Allah saya sudah lahir di sini dan saya sudah diberikan kepercayaan menjadi anggota DPRD 4 periode dan insya Allah mata saya tidak salah melihat tentang apa yang sedang dirasakan oleh rakyat. Insya Allah telinga saya tidak salah mendengar tentang apa yang jeritan-jeritan rakyat. Iya. Insya Allah naluri dan nurani saya tidak keliru menangkap apa yang menjadi harapan rakyat. Iya. Sehingganya kumpulan-kumpulan pikiran saya itu merupakan salah satu teleskop yang sangat jitu yang bisa saya perhadapkan agar nantinya saya bisa mengetahui dengan detail persis apa yang diinginkan oleh rakyat. Tentu tidak akan dengan sempurna, tidak akan sekaligus, tidak akan simsalabim. Tentu melalui dengan proses. Proses yang paling pertama adalah berikan kesempatan kepada Warsito untuk menuju ke sana. Ya. Jadi seperti itu insya Allah, dan tentu ini adalah salah satu harapan, dan 2024 merupakan satu pintu yang sangat baik untuk kita menuju ke sana. Dan hari ini usia saya insya Allah usia yang masih produktif. Saya berusia 52 tahun. 52 masih. Tidak terlalu muda tapi juga belum tua. Belum juga terlalu tua. Belum juga terlalu tua. Artinya jiwa masih sama dengan teman-teman muda yang lainnya. Itu cuman raga mungkin akan sedikit berubah. Tapi insya Allah ini adalah merupakan spirit saya dan cita-cita saya ingin membuat masyarakat Kabupaten Gorontalo lebih diberikan ruang untuk apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang ada orang yang sampai dengan hari ini
minta jalan itu belum bisa dilayani, Belum itu bisa. saya juga bingung. Ada yang sampai dengan hari ini untuk ada yang minta listrik belum bisa dilayani juga saya bingung. Karena memang DPRD dan DPRD dengan bupati itu punya mitra yang sama, tapi memang dalam hal perannya berbeda. Berbeda. DPRD adalah legislatif, kemudian bupati adalah eksekutif. Eksekutif itu eksekusi, Mengeksekusi, ya. mengeksekusi. Jadi mengeksekusi. Jadi seperti itu. Ini mungkin hal-hal yang paling inti dan yang tidak kalah pentingnya adalah support daripada keluarga. Iya. Support dari keluarga, terutama support daripada istri saya dan anak-anak saya. Iya. Iya, istri saya Luar termasuk selalu memberikan support. Saya kalau hanya sekedar mengejar jabatan tidak usah lah. Kalau hanya sekedar jabatan, apalagi kalau hanya sekedar mengincar bahwa bupati itu mungkin ada unsur pendapatan keuangan yang lebih besar, itu tidak usah. Kalau mencari uang yang lebih besar, bertani saja. Bertani saja, berdagang saja, ya. Berdagang saja. Tapi niatkan kalau ingin maju menjadi kepala daerah, niatkan betul-betul untuk pengabdian membuat Kabupaten Gorontalo itu menjadi lebih baik. Iya, tepuk tangan dulu buat Bapak. Jadi dari sekian banyak ulasan yang beliau sampaikan, saya hanya mengutip nilai optimis yang ada sama beliau. Ada sebagaimana disampaikan oleh Antonio Gramsci bahwa kecerdasan analisis bisa saja menimbulkan pesimis, tetapi keberanianlah yang membuat orang bisa optimis. Hari ini ada sama beliau Bapak Warsito, dan kami Dapur Podcast yang diselenggarakan oleh GNR Image mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama yang baik. Kami sangat berharap dengan keteguhan dari Bapak Warsito bisa lebih menyebar kemana-mana sehingga banyak orang yang terlahir di Bolihuto menjadi generasi Bapak Warsito yang lebih baik.